Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Apa-apa yang akan kau lakukan pada kami, dasar monster? Salah satu pembunuh bayaran di sana mengumpulkan seluruh keberaniannya untuk berteriak keras. Tidak ada yang besar. Aku hanya akan sedikit menghukum kalian semua atas perbuatan kalian, kata Yuan dengan tenang. Dia tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya, dan langsung memutus lengan salah satu pembunuh bayaran di sana. Lenganku, teriak sang pembunuh dengan suara ketakutan saat darah menyembur dari luka-lukanya. Itu cuma lenganmu, apa masalahnya? Akan kuberikan alasan lain untuk kau teriakkan. Penguasa Empyrean bergerak dengan kecepatan yang tak dapat dilihat oleh mata telanjang. Dan sebelum mereka menyadarinya, Yuan telah memutus kaki pembunuh bayaran itu. Sang pembunuh bayaran jatuh ke tanah dan menjerit ketakutan, sambil berbaring di antara anggota tubuhnya yang terputus. Keempat pembunuh bayaran lainnya tersentak kaget. Pemandangan di depan mata mereka tampak seperti adegan langsung dari film horor. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan mulai berlarian. Kau pikir kau mau pergi kemana? Suara Yuan menggema saat Steri Abyss segera menyusul pelari itu. Jeritan menyakitkan menggema saat jurang berbintang memutus kaki pelari itu. Namun, sang pembunuh bayaran tidak menyerah dan mulai merangkak dengan menggunakan tangannya. Sayangnya, dia tidak bisa pergi jauh karena kedua lengannya juga terputus. Ketika tiga pembunuh bayaran lainnya yang tersisa melihat akibat dari melarikan diri, mereka semua mengurungkan niat dan pasrah menerima nasib mereka. Jika kau akan membunuh kami, maka cepatlah lakukan. Apakah perlu menyiksa kami? Salah satu dari mereka tiba-tiba berkata, bunuh. Tentu saja tidak. Namun, aku ingin seperti bagaimana kalian semua memutuskan untuk membunuhku. Tetapi itu memang tugas kami. Seseorang telah merencanakan pembunuhan terhadapmu. Jika kau mau menyalahkan seseorang, salahkan orang itu. Jangan khawatir, aku sudah berurusan dengan Zheng Weimin. Dia sekarang sedang menunggu kalian semua di neraka. Dan kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena memilih pekerjaan seperti ini. Mati. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengeluarkan pistol, dan mengarahkannya ke kepala Yuan sebelum menembaknya. Sesaat kemudian, sebuah peluru 9 mm melesat ke arah wajahnya. Tetapi berhenti hanya sekitar 1 inci dari kepalanya. Sang pembunuh merasa tak percaya. Tetapi ia terus menarik pelatuk hingga peluru di dalam magazin habis. Sedikit lebih dari selusin peluru melayang di depan wajah Yuan. Tetapi dia tampaknya tidak khawatir, seolah-olah dia sudah memperkirakannya. Jika kau ingin menyerangku, kau akan lebih beruntung menggunakan pisau daripada pistol. Yuan melirik pembunuh yang menembaknya sebelum mengembalikan peluru kepada pemiliknya yang sah. Peluru-peluru itu mengenai seluruh bagian vital tubuh si pembunuh, melumpuhkan tubuhnya hampir seketika. Jangan khawatir, kamu akan mati kehabisan darah seperti dua orang lainnya. Yuan menoleh untuk melihat kedua pembunuh bayaran yang tersisa. Salah satunya adalah seorang pria parubaya bertubuh besar, dan yang lainnya adalah seorang wanita parubaya. Kumohon, selamatkan nyawaku. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Sejujurnya, aku masih perawan. Aku akan membiarkanmu menjadi. Wanita itu mulai memohon agar nyawanya diselamatkan dengan menawarkan tubuhnya. Tetapi Yuan mengayunkan Empyrean Overlord sebelum dia selesai bicara, membuat kepalanya terlempar ke udara. Sungguh menjijikkan, gumam Yuan pelan setelahnya. Darah berhamburan kemana-mana, tetapi Yuan menutupi tubuhnya dengan energi spiritualnya. Sekarang tinggal kau saja ya. Ada kata-kata terakhir, tanya Yuan kepada pembunuh bayaran yang tersisa. Pergi ke neraka. Sayang sekali kami tidak bisa membunuhmu atau para jalang yang bersamamu hari ini. Pria parubaya itu meludah ke arah Yuan. Benarkah begitu? Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar mendekati lokasi mereka. Sepertinya semuanya sudah berakhir untukmu juga.
Sang pembunuh tertawa terbahak-bahak. Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak melihat sendiri apakah memang demikian?" Sebelum pria parubaya itu sempat bereaksi, Yuan menusukkan Empyrean Overload ke tubuhnya, menancapkannya ke sana kemari. Mata pria itu membelalak kaget, tetapi dia belum mati. Sesaat kemudian, dia menyaksikan Yuan terbang ke langit bersamanya. Begitu mereka berada di atas awan, Yuan berkata kepadanya, "Jika kau selamat dari jatuh ini, aku akan membiarkanmu hidup." Dasar iblis. Pria itu berhasil tersenyum meskipun dalam situasi yang tanpa harapan. Yuan mengambil kembali Empyrean Overload ke dalam tubuhnya, lalu membiarkan pria itu jatuh. "Aku akan bertemu denganmu di neraka, dasar monster." Pria itu tertawa terbahak-bahak saat jatuh hingga tewas. Yang disaksikan oleh polisi dan penyidik yang baru saja tiba di tempat kejadian berdarah itu. Yuan kembali ke hotel di bawah langit malam sementara polisi menyelidiki kekacauan yang telah ia tinggalkan. Apa sebenarnya yang terjadi di kota ini? Senjata tak dikenal telah digunakan lagi, dan bahkan ada 5 mayat yang dimutilasi secara brutal. Apakah kita benar-benar berurusan dengan manusia di sini? Para penyidik kebingungan dengan apa yang mereka temukan di tempat kejadian perkara. Sebenarnya, tampaknya senjata tak dikenal itu telah digunakan 2 kali di tempat ini. Bagaimana mungkin senjata sekuat ini digunakan sesering ini? Situasinya lebih genting dari yang kita duga. Apa sebenarnya motif orang atau entitas di balik ini? Bagaimana dengan orang-orang ini? Mereka tampak seperti terluka oleh sesuatu yang sangat tajam. Apakah kamu sudah mengidentifikasi mereka? Tidak, tak satu pun dari mereka memiliki identitas. Selain itu, kami menemukan senjata tersembunyi di tubuh mereka. Mereka mungkin tentara bayaran, jenis tentara bayaran yang akan melakukan pekerjaan apapun asalkan dibayar cukup. Beberapa waktu kemudian, salah satu penyelidik di sana menemukan mobil van hitam yang digunakan dalam penembakan tersebut di dekat lokasi kejadian. Dengan bukti baru ini, ada kemungkinan besar bahwa orang-orang ini adalah dalang di balik penembakan siang ini. Kita hanya perlu menunggu konfirmasi dari tim analisis. Orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan mereka. Luka-lukanya terlalu brutal, yang menunjukkan adanya pembalasan dendam. Pembalasan dendam akan lebih baik jika memang begitu. Para penyelidik di sana menghela napas. Setelah kembali ke hotel, Yuan pergi mencari yang lain, yang telah menunggu dengan cemas kepulangannya. "Yuan, kamu kembali," kata Chu Liuxiang. "Apakah ada bagian tubuhmu yang terluka?" tanya Meixiu padanya. "Tidak, saya baik-baik saja." Dia menggelengkan kepalanya. "Selamat datang kembali," kata White Lotus kepadanya. "Ngomong-ngomong, perbuatanmu sudah ada di berita." Dia menunjuk ke televisi yang sudah menayangkan berita tentang kekacauan yang dia timbulkan di luar kota. Senjata pemusnah massal yang tidak dikenal telah digunakan lagi. Selain itu, pihak berwenang telah menemukan pelaku di balik penembakan siang ini di. Kau tahu, banyak orang sudah meninggalkan kota karena keributan ini. Dan akan lebih banyak lagi yang pergi besok ketika mereka bangun dan melihat berita. Aku bahkan menerima banyak telepon dari mereka yang berada di faksi hari ini. Semuanya meminta agar faksi dipindahkan sementara. Mereka semua takut dengan teknikmu itu. Takut kau mungkin akan melepaskan senjata pemusnah massal ini di kota. Maaf, aku sebenarnya ingin menyelesaikan ini tanpa menggunakan teknik itu, tapi itu tidak mungkin. Aku bahkan harus menggunakannya 2 kali. Yuan menghela napas. Semoga saja akan ada penonton untuk konser besok. Namun, dengan semua kekacauan hari ini, saya khawatir itu akan cukup sulit. Tidak apa-apa, satu-satunya penonton yang kubutuhkan adalah adikku, Yuro. Yuan tersenyum. Jadi apa yang akan terjadi sekarang? Tanya Chu Liuxiang beberapa saat kemudian. Apakah kita hanya akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa? Ada banyak orang yang mencarimu, kan? Semuanya akan baik-baik saja. Mereka akhirnya akan menyerah ketika tidak menemukan apapun.
Jika mereka menemukan saya, kita akan menanganinya saat itu juga, kata Yuan. Jangan khawatir, keluarga Bai akan membantumu menjaga rahasiamu. Bahkan jika rahasiamu terungkap, kami memiliki cara untuk melindungimu, kata teratai putih. Terima kasih. Beberapa saat kemudian, Yuan berkata kepada mereka, ayo tidur. Aku butuh istirahat setelah kejadian hari ini. Selamat malam. Setelah kembali ke kamarnya, Yuan mematikan lampu dan berbaring di tempat tidur, tetapi dia tidak langsung tertidur. Aku telah membunuh banyak orang hari ini. Meskipun ini bukan pertama kalinya aku membunuh seseorang. Karena cultivation online juga merupakan dunia nyata. Rasanya tidak wajar untuk mengotori tanganku dengan darah di dunia ini. Yuro, apa yang akan dia pikirkan ketika mengetahui bahwa saudara laki-lakinya telah berubah menjadi seorang pembunuh? Yuan perlahan tertidur sambil memikirkan hari yang terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia tidur, mimpi-mimpi yang terasa sangat surreal mulai muncul. Dalam mimpinya, ia dikelilingi oleh lautan api dan sungai darah. Langit gelap dan merah, dan seluruh dunia tampak diwarnai hitam dan merah. Ini, ingatan dewa jahat. Yuan memandang sekeliling pemandangan mengerikan itu dengan sedikit kerutan di wajahnya. Semua bangunan terbakar, dan mayat-mayat berserakan di setiap jalan. Apakah dewa jahat? Aku benar-benar melakukan semua ini. Gumam Yuan dengan suara rendah. Dasar monster, kaulah yang bertanggung jawab atas ini. Teriakan putus asa tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia menoleh dan melihat seorang pria parubaya menggendong seorang anak. Tetapi anak itu kehilangan separuh tubuhnya. Air mata yang bercampur darah mengalir dari mata pria itu saat dia meraung. Seandainya kau tidak pernah ada, semua ini tidak akan terjadi. Kau membunuh mereka semua. Kuharap kau mati. Namun, Yuan tidak merasakan emosi apapun saat melihat pria parubaya yang dipenuhi keputusasaan dan kemarahan itu. Hatinya setenang dan sedingin bongkahan es. Tiba-tiba, Yuan menoleh ke langit, di mana ratusan orang yang mengenakan baju zirah perak terlihat mendekatinya dengan niat membunuh. Ketika Yuan melihat para prajurit itu, hatinya yang kosong mulai terbakar dengan amarah dan nafsu membunuh yang tak terbayangkan. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, dia melompat ke udara, terbang menuju para prajurit itu. Menyerahlah saja, dewa jahat. Kau tidak akan memenangkan perang ini. Teriak salah satu prajurit. Hahaha, menang atau kalah dalam perang ini bukanlah urusanmu. Yuan tertawa seperti orang gila sambil menggunakan semacam teknik untuk membunuh banyak prajurit sekaligus. Kau benar-benar akan menentang Kaisar Langit. Kau melakukan kesalahan besar. Kesalahan. Jika kita akan membicarakan kesalahan, mari kita mulai dengan kesalahan terbesar di ruangan ini, yaitu menyinggung perasaanku. Hahaha, hanya dalam beberapa saat, dewa jahat membunuh semua prajurit di sana. Setelah membunuh para prajurit, dewa jahat mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan dahsyat yang mengguncang dunia. Raungan itu begitu dahsyat sehingga mengejutkan Yuan hingga terbangun dari tidurnya. Sial, dewa jahat itu bahkan lebih berbahaya dari yang kukira. Apa yang menyebabkan dia mengamuk seperti itu? Apakah Kaisar Langit membunuh kekasihnya atau semacamnya? Gumam Yuan dengan suara rendah. Aku masih jauh dari menyerap semua ingatan sang teladan ilahi. Namun ingatan dewa jahat sudah mulai bocor. Aku mungkin benar-benar akan gila jika harus menangani ingatan dua dewa abadi sekaligus. Setelah bangun tidur, Yuan merasa sulit untuk kembali tidur, dan tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan untuk mandi guna membersihkan tubuh dan menjernihkan pikirannya. Setelah mandi, Yuan pergi melihat dirinya di cermin, dan yang mengejutkan, mata merahnya telah hilang. Namun, dia masih bisa melihat dengan matanya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan tubuhku? Terlalu banyak pertanyaan dan terlalu sedikit jawaban. Yuan memutuskan untuk menghabiskan sisa malam itu dengan berlatih kultivasi karena dia tidak bisa kembali tidur. Sementara itu, di dalam kamarnya,
Meixiu sedang mempertimbangkan apakah akan menjawab telepon selulernya yang sudah berdering cukup lama. Setelah berpikir sejenak, Meixiu menghela napas dan mengangkat telepon seluler sebelum menghubungi Yurou. Halo, maaf, saya baru saja menyiapkan sarapan, jadi saya tidak bisa mengangkat telepon. Hei, Meixiu, maaf mengganggu, tapi bolehkah aku bicara dengan kakakku? Aku ingin menunggu sampai besok sebelum menelepon, tapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kata Yurou, kau terdengar seperti sedang terburu-buru. Apa terjadi sesuatu? Tanya Meixiu. Apa kau tidak melihat berita? Sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di kotaku. Aku bisa mati besok kalau terus begini. Tentu saja, Yurou sedang berbicara tentang senjata pemusnah massal tak dikenal yang telah meneror kotanya. Ah, aku tahu apa yang kau bicarakan. Namun, aku tidak akan terlalu khawatir jika aku jadi kau, kata Meixiu. Hah, kenapa kau mengatakan itu? Jika orang ini benar-benar ingin mencelakai kota ini, mereka pasti sudah menghancurkan kota ini sejak dulu. Aku tidak bisa menahan rasa khawatir ketika semua orang di sekitarku panik. Yurou menghela napas. Ngomong-ngomong, kau ingin berbicara dengan Yuan, kan? Maaf, tapi itu tidak mungkin sekarang, kata Meixiu beberapa saat kemudian. Hah, kenapa tidak? Baiklah. Sejujurnya, dia menyuruhku untuk tidak memberitahumu karena dia tidak ingin membuatmu khawatir. Tetapi karena besok adalah hari ulang tahunmu dan kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Yuan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Dia kenapa? Teriak Yurou setelah mendengar berita yang tak terduga ini. Apa yang terjadi padanya? Apakah dia baik-baik saja? Dia cedera saat latihan. Hanya beberapa tulang yang patah, jadi tidak perlu khawatir. Kedengarannya mengerikan. Beberapa tulang patah. Itu sangat serius. Bagaimana jika dia melukai dirinya sendiri lagi? Dia baru saja mendapatkan kembali tubuhnya. Seru Yurou. Dokter mengatakan bahwa dia akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Meskipun Meixiu merasa tidak enak karena berbohong kepada Yurou seperti ini. Dia tidak bisa membiarkan kerja keras Yuan sia-sia. Yurou tiba-tiba mendesah melalui telepon. Aku sangat menantikan untuk berbicara dengan kakak di hari ulang tahunku. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau tetap bisa berbicara dengannya besok, kata Meixiu. Terima kasih, Meixiu, tapi jangan memaksanya jika dia tidak dalam kondisi yang baik. Baiklah, aku mau tidur sekarang. Ada urusan penting yang harus kuselenggarakan besok pagi. Selamat malam, kata Meixiu kepadanya sebelum menutup telepon. Apakah semuanya baik-baik saja? Xia Jingyi bertanya kepada Yurou setelah dia meletakkan ponselnya. Kakakku yang bodoh itu masuk rumah sakit tepat sebelum ulang tahunku. Percaya atau tidak, keluh Yurou. Xia Jingyi menutup mulutnya dan tersentak, ya ampun, kuharap dia baik-baik saja. Dia mengalami patah tulang di beberapa bagian tubuhnya, tetapi dia akan pulih sepenuhnya. Kakakku benar-benar idiot. Dia seharusnya lebih menjaga dan menghormati tubuhnya sendiri. Terutama mengingat dia sudah pernah lumpuh sebelumnya. Aku akan memberinya pelajaran saat aku berlibur bulan depan. Baiklah, mari kita tidur. Kita ada pertemuan penting besok menurut para senior. Baiklah, selamat malam, Yurou. Malam. Keesokan paginya, setelah rutinitas pagi mereka, Yurou dan Xia Jingyi berkumpul di luar markas faksi. Selamat pagi, Tetua Yin. Yurou dan Xia Jingyi menyapa wanita tua yang berdiri di hadapan mereka. Apakah kalian berdua siap berangkat? Tanya Tetua Yin kepada mereka. Ya, benar, bagus. Setelah berada di dalam mobil, Yurou bertanya, Tetua Yin, kemana Anda akan membawa kami hari ini? Sejujurnya, aku juga tidak tahu. Teratai Putih bilang dia sedang dalam kesulitan dan butuh bantuan. Jadi kami memilih beberapa murid untuk membantunya. Tetua Yin mengangkat bahu. Yurou mengangkat alisnya. Dia melihat sekeliling mobil dan bertanya, di mana yang lainnya? Mereka tetap melanjutkan karena kursi-kursi sudah terisi. Jadi, begitu.
Yurou menghela napas dalam hati, kenapa aku harus melakukan pekerjaan rumah seperti ini di hari ulang tahunku? Padahal ini hari liburku. Bisakah hari ini menjadi lebih buruk lagi? Sementara itu, Yuan dan yang lainnya bersiap untuk kejutan tersebut. Konser itu rencananya akan digelar di alun-alun kota, salah satu tempat paling ramai di kota tersebut. Siapa idiot yang memutuskan untuk mengadakan konser di waktu seperti ini? Apa mereka tidak menyadari bahaya di kota ini? Sebagian besar jalanan kosong karena semua orang memutuskan untuk tinggal di rumah selama beberapa hari ke depan. Karena keributan yang terjadi baru-baru ini. Namun, jalanan dipenuhi mobil karena orang-orang berusaha meninggalkan kota. Dengan demikian, ada kerumunan orang di depan panggung. Dan sebagian besar dari mereka dikirim oleh asosiasi kultivator. Bahkan, ketua sendiri pun hadir. Meskipun Yuan hanya memintanya untuk mempersiapkan konser, Ketua Li memutuskan untuk ikut berpartisipasi juga. Sebagian besar orang lain dalam kerumunan itu adalah anggota keluarga Bai, yang dipimpin oleh Bai Mengyao sendiri. Setelah mendengar tentang konser itu, Bai Mengyao segera terbang ke kota ini. Tentu saja, dia memiliki niat lain. Yuan, bolehkah aku meminta sedikit waktumu untuk memperkenalkan ayahku kepadamu? Dia datang jauh-jauh dari kota lain untuk bertemu denganmu. Tanya White Lotus setelah mereka tiba di alun-alun kota. Tentu, dia setuju. Beberapa waktu kemudian, Yuan bertemu dengan ayah White Lotus, Bai Mengyao. Suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu dengan pemain Yuan yang terkenal. Saya Bai Mengyao, ayah dari teratai putih. Bai Mengyao mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Panggil saja aku Yuan. Dia menerima jabat tangan itu. Setelah mendengar dari putriku bahwa kau telah menyelamatkan nyawanya, aku sangat ingin membalas budi. Tolong, jika kau butuh sesuatu, beritahu aku saja. Bai Mengyao mengayunkan tangannya dengan kuat. Yuan tersenyum dan berkata, jangan dibicarakan. Akulah yang berhutang budi pada White Lotus, yang telah banyak membantu dan menjadi teman selama 2 hari terakhir. Senang mendengarnya, tetapi tawaran saya tetap berlaku. Jika Anda mengalami masalah, Anda dapat menghubungi saya atau putri saya. Kami mungkin bukan keluarga terkuat dalam peringkat warisan, tetapi kami berada di peringkat atas. Saya mengerti. Setelah mengobrol beberapa saat dengan ayah White Lotus, Ketua Li menghampirinya dan memulai percakapan lain. Ketika orang banyak di sana memperhatikan betapa hormatnya Ketua Li dan Bai Mengyao terhadap Yuan, mereka menjadi tertarik pada identitasnya. Tentu saja, selain beberapa orang di sana, sebagian besar orang di kerumunan tidak menyadari identitas asli Yuan. Yuan, kita sedang mengalami masalah. White Lotus tiba-tiba mendekatinya. Apa yang telah terjadi? Yah, ini bukan sesuatu yang serius, tapi Yurou dan temannya saat ini terjebak macet, jadi mereka akan terlambat. Oh, baiklah. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Beberapa saat kemudian, Meixiu mendekatinya dan berkata, Yuan, seharusnya aku memberitahumu ini lebih awal, tapi... Dia kemudian menjelaskan kepadanya apa yang telah dia katakan kepada Yurou tadi malam ketika dia menelepon. Kau bilang padanya bahwa aku dirawat di rumah sakit karena latihan. Yuan tak kuasa menahan tawa mendengar berita itu. Dia mungkin akan marah begitu menyadari bahwa aku telah berbohong padanya. Aku yakin dia akan mengerti maksudmu. Lagi pula, dia mungkin akan melupakannya setelah konser. Yuan terkekeh. Sementara itu, di suatu tempat di dalam kota, Yurou dan yang lainnya terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Apakah jalanan di kota biasanya seramai ini? Tanya Yurou, karena ini adalah kali pertama dia meninggalkan faksi sejak kedatangannya beberapa bulan lalu. Tidak, sama sekali tidak. Orang-orang ini mungkin sedang melarikan diri dari kota, kata Tetua Yin. Aku juga akan meninggalkan kota ini jika aku tidak tinggal di luar kota. Yurou tersenyum. Sekitar setengah jam kemudian, Tetua Yin menerima telepon dari teratai putih. Ya, kita hampir sampai. Bahkan,
Kita mungkin bisa berjalan kaki untuk menempuh sisa jaraknya. Oke, saya mengerti. Setelah menutup telepon, Tetua Yin berkata kepada Yu Rou dan Xia Jingyi. Kita akan berjalan kaki untuk menempuh sisa perjalanan karena kita sudah terlambat setengah jam. Yu Rou dan Xia Jingyi mengangguk, dan ketiganya segera meninggalkan mobil. Setelah 10 menit kemudian, mereka tiba di alun-alun kota, di mana kerumunan orang terlihat duduk di depan sesuatu yang tampak seperti panggung portabel. Apa yang sedang terjadi di sini? Gumam Yu Rou dengan suara rendah. Ini terlihat seperti konser. Bahkan ada piano di atas panggung, kata Xia Jingyi. Konser di jam segini. Siapa yang sebodoh itu melakukan hal seperti ini? Yu Rou menggelengkan kepalanya. Namun, Tetua Yin tiba-tiba mulai memimpin mereka menuju tempat konser. Tetua Yin, apakah kita benar-benar harus membuang waktu di sini? Yu Rou tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, pemimpin faksi mereka sedang menunggu kedatangan mereka. Namun, Tetua Yin tidak mengatakan apapun kepadanya. Jadi mereka hanya berdiri di sana dalam keheningan. Tiba-tiba, seseorang berjalan ke atas panggung dengan mikrofon di tangannya. Yu Rou tidak langsung mengenali orang di atas panggung. Tetapi ketika dia melihat wajahnya lebih dekat, matanya membelalak kaget. Tidak mungkin, gumamnya dengan suara rendah yang dipenuhi rasa tidak percaya. Yuan berhenti di tengah panggung dan mengangkat mikrofon lebih dekat ke mulutnya. Terima kasih atas kehadiran Anda semua hari ini. Nama saya Yu Tian. Beberapa dari Anda mungkin mengenali nama saya, karena saya dulunya seorang musisi profesional. Tetapi saya terpaksa pensiun dini karena suatu kemalangan. Namun, dengan bangga saya umumkan bahwa saya telah pulih sepenuhnya. Yu Tian, aku kenal dia. Dia anak ajaib yang menggemparkan dunia dengan musiknya. Aku ingat pernah pergi ke konsernya sekali. Harganya sangat mahal, tapi benar-benar sepadan. Nah, kalau kamu sebutkan itu, aku juga pernah mendengar namanya sebelumnya. Yu Rou, bukankah itu kakakmu? Xia Jingyi menoleh ke arah Yu Rou, yang berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kakak, mata Yu Rou mulai berkaca-kaca, dan tak lama kemudian, air mata muncul di sudut matanya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Yuan melanjutkan berbicara sambil menatap langsung ke arah Yu Rou. Meskipun aku sudah pensiun dari karirku sebagai musisi profesional, aku memutuskan untuk sementara waktu kembali beraktivitas hari ini. Sebagai kado istimewa untuk merayakan ulang tahun ke-17 adik perempuanku tersayang. Yuan berjalan ke piano dan duduk. Setelah menarik napas dalam-dalam, tangannya mulai menari di atas tuts piano, secara resmi memulai konsernya. Para penonton langsung terpesona oleh musik surgawi yang dihasilkan oleh jari-jari Yuan. Merasa seolah-olah mereka dipandu ke langit oleh not-not musiknya. Tentu saja, Yuan ingin konser ini serealistis dan seresmi mungkin. Jadi dia memastikan untuk menyiarkannya langsung di televisi. Sementara itu, di keluarga Yu Yong, yang sedang berlatih meditasi dalam keheningan di dalam kamarnya, tiba-tiba membuka matanya ketika keempat ponselnya berdering hampir bersamaan. Ini Yu Yong. Dia memilih salah satu secara acak dan menjawabnya. Yu Yong, bajingan. Sudah berapa lama kau menyimpan rahasia ini? Suara rekannya menggema. Hah, apa yang kau bicarakan? Kamu masih bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Jangan ganggu aku dengan lelukonmu. Aku benar-benar bingung sekarang. Apa yang kau bicarakan? Yu Yong benar-benar bingung dengan situasi tersebut. Nyalakan televisi Anda dan buka saluran musik manapun. Yu Yong segera menyalakan televisi di kamarnya. Setelah mengganti saluran, dia bisa melihat siaran langsung sebuah konser publik tertentu. Yu Yong awalnya tidak mengenali orang yang duduk di belakang piano. Tetapi ketika kamera memperbesar wajah Yuan, Yu Yong dengan cepat menyadari siapa yang sedang dia tatap, dan dia berteriak keras, "Apa-apaan ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, Yu Yong. Kapan putramu, Yu Tian, sembuh? Seharusnya kau memberitahu kami saat itu juga.
Apa kau tahu betapa berartinya dia bagi industri musik dan dompet kami? Dan ada apa dengan konser yang tampak lusuh ini? Ini konser pertamanya dalam 1 dekade terakhir. Seharusnya kau menyiapkan sesuatu yang lebih megah. Semua investor kami sangat marah saat ini juga. Namun, Yu Yong begitu terkejut dengan apa yang dilihatnya, sehingga dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan melalui telepon. Sayang, lihat televisinya. Tang Li menerobos masuk ke kamar Yu Yong tak lama setelah mengetahui tentang konser Yuan. Aku sedang menontonnya sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Yu Yong menggertakkan giginya karena frustrasi. Saya tidak tahu, tetapi para investor kami menghubungi kami dari segala arah. Mereka pikir kami berada di balik ini, dan mereka sangat marah sekarang. Kita harus melakukan sesuatu. Tentu saja mereka marah. Aku juga akan marah. Kembalinya dia setelah 1 dekade bisa mendatangkan ratusan juta bagi kita. Namun, dia menyia-nyiakannya untuk konser sampah ini. Yu Yong meraung. Sialan, apa yang harus kita lakukan? Bajingan itu sepertinya sudah pulih. Namun, kita sudah mengusirnya dari keluarga. Seandainya kita menunggu beberapa bulan lagi, semua ini tidak akan terjadi. Tenang, ini belum berakhir, kata Tang Li dengan senyum dingin di wajahnya. Kalau kau lupa, kita masih punya kontraknya. Dan meskipun kita sudah mengusirnya, dia masih sah menjadi bagian dari keluarga kita. Kita akan memaksanya kembali ke pangkuan kita apapun caranya. Aku akan segera menelepon Mei Feng dan pengacara kita. Sementara itu, di alun-alun kota, kerumunan di depan konser Yuan akan semakin besar seiring berjalannya waktu. Orang-orang yang sebelumnya terlalu takut untuk meninggalkan rumah. Mereka tiba-tiba memutuskan untuk menyaksikan pertunjukan ini dengan mata kepala mereka sendiri. Bahkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Pada lagu ketiga, seluruh alun-alun sudah dipenuhi orang. Dan bahkan orang-orang yang hendak meninggalkan kota pun menghentikan pergerakan mereka, yang semakin memperparah kemacetan lalu lintas hingga benar-benar berhenti. Pemuda di atas panggung itu tampak sangat familiar, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Itulah si anak ajaib Yutian. Oh, aku ingat sekarang, yang tiba-tiba menghilang 10 tahun lalu. Kukira dia sudah meninggal. Rupanya, dia menderita suatu penyakit hingga sembuh baru-baru ini. Apakah ini berarti dia akan kembali memainkan alat musik? Aku harus menghadiri salah satunya meskipun harus menghabiskan seluruh hartaku. Bukankah kamu sedang berada di sana sekarang? Dan itu bahkan gratis. Astaga, aku tidak menyangka dia bisa berkembang lagi, tapi kedengarannya bahkan lebih bagus dari yang kuingat. Yuan memutuskan untuk memainkan total 17 lagu karena itu adalah ulang tahun Euro yang ke-17. Di akhir lagu terakhirnya, Yuan berdiri dan berjalan ke mikrofon sebelum berkata, "Selamat ulang tahun, Euro." Setelah itu, penonton bersorak gembira. Namun, ada satu orang yang tidak ikut bersorak, yaitu Euro, yang terlalu sibuk menyeka air matanya. Beberapa saat kemudian, Yuan melompat dari panggung dan mulai berjalan ke arah kerumunan. Orang-orang di sana dengan cepat membuka jalan baginya hingga ia sampai ke Euro. Kejutan, kata Yuan padanya dengan senyum cerah di wajahnya. Dasar bodoh, beraninya kau membuatku menangis di hari ulang tahunku. Dan di depan begitu banyak orang. Euro menangis. Yuan membuka tangannya, memberi isyarat untuk berpelukan. Euro segera melompat ke pelukannya, dan menangis di dadanya hingga ia tak mampu lagi mengeluarkan air mata dan pakaian Yuan basah kuyup. Saudaraku, aku mencintaimu, gumam Euro kemudian. Ya, aku juga mencintaimu. Yuan tersenyum sambil mengelus kepalanya. Beberapa saat kemudian, Yuan kembali ke panggung dan berkata kepada penonton. Terima kasih semuanya telah datang ke konser saya hari ini. Meskipun saya tidak akan kembali ke karir lama saya sebagai musisi. Karena saya telah menemukan hal lain yang ingin saya kejar. Saya tidak akan menyerah pada musik. Jadi Anda dapat berharap untuk melihat saya lagi di masa mendatang. Para penonton menolak untuk pergi.
bahkan setelah konser berakhir, dan banyak dari mereka yang mengajukan pertanyaan kepadanya. Namun, keluarga Bai dan asosiasi kultivator bekerja sama untuk mencegah mereka menyerbu Yuan. Itu konser yang luar biasa, Senior Yu, kata Xia Jingyi. Senior Yu, panggil saja saya Yuan. Yu Rou sudah memberitahumu tentang ini, kan? Ye ayah, tapi kau yakin, masih banyak orang di sekitar kita? Xia Jingyi melihat sekeliling dengan gugup. Ketika Yu Rou mengungkapkan kepada Xia Jingyi bahwa kakaknya, Yu Tian, sebenarnya adalah pemain Yuan, Xia Jingyi sangat terkejut hingga pingsan selama 1 menit penuh. Aku sudah tidak peduli lagi menyembunyikan identitasku, jadi tidak apa-apa. Yuan tersenyum. Ngomong-ngomong, kakak, matamu, apakah penglihatanmu sudah pulih? Yu Rou akhirnya bisa bertanya padanya. Ya, penglihatan saya sudah pulih. Bahkan, saya baru pulih kemarin. Dia mengangguk. Luar biasa. Bagaimana bisa kembali? Apakah kamu melakukan sesuatu yang spesial? Tidak, itu tiba-tiba kembali, sama seperti tubuhku yang tiba-tiba mulai berfungsi lagi. Pokoknya, mari kita berhenti membicarakan aku. Lagi pula ini hari ulang tahunmu. Ada yang ingin kau lakukan? Tanya Yuan padanya. Yu Rou berpikir sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak juga. Aku berencana bersantai di kamarku dan menghabiskan sebagian besar hari berbicara denganmu di telepon. Tetapi Meixiu memberitahuku bahwa kau dirawat di rumah sakit. Maaf, aku tidak ingin merusak kejutan, kata Meixiu dengan senyum kaku di wajahnya. Halo, Yu Rou, sudah lama kita tidak bertemu. Chu Liuxiang tiba-tiba melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Lulu, kamu juga di sini. Tentu saja, dan selamat ulang tahun. Terima kasih. Aku tidak membawa hadiah apapun tahun ini, tapi tahun depan, aku pasti akan membelikanmu sesuatu. Tidak apa-apa, aku tidak peduli soal itu. Yu Rou menggelengkan kepalanya. Pokoknya, ayo kita pergi ke tempat yang lebih tenang. Di sini terlalu berisik. Tentu, mereka semua menuju ke Hotel White Lotus. Namun, sebelum mereka sempat duduk dan bersantai di atap yang tenang itu, Meixiu tiba-tiba menerima telepon dari ibunya, Mei Feng. Ini ibuku. Dia mungkin menelepon tentang konser. Haruskah aku menjawabnya? Meixiu menghela napas. Silakan, mari kita lihat apa yang diinginkan keluarga Yu. Yuan mengangguk dengan senyum tenang di wajahnya. Oke, Meixiu menjawab telepon beberapa saat kemudian. Halo, tanya Meixiu setelah menjawab telepon. Kamu pasti bisa menebak kenapa aku meneleponmu, kan? Suara tenang Mei Feng terdengar melalui telepon. Ini tentang konser, kan? Apakah tuan muda bersamamu? Ya, benar. Bisakah saya berbicara dengannya? Meixiu menoleh ke arah Yuan, yang sudah memberi isyarat meminta telepon. Halo, Nona Mei Feng. Sudah lama kita tidak bertemu, kata Yuan. Tuan muda, saya yakin Anda sudah memperkirakan ini bahkan sebelum Anda merencanakan konser itu. Tetapi keluarga Yu menuntut agar Anda kembali ke keluarga sekarang. Setelah mereka mengetahui kesembuhan Anda, kata Mei Feng. Ya, saya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Saya bahkan bisa membayangkan ekspresi wajah mereka ketika menyadari bahwa saya telah pulih. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Keluarga Yu sudah dalam proses untuk membawamu kembali. Meskipun keluarga Yu tidak terlalu mengancam dalam hal pengaruh, investor merekalah yang seharusnya kau khawatirkan. Mereka tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Memaksa saya untuk bermain musik lagi. Mereka kemungkinan besar akan mengancammu dengan masalah hukum dan hal-hal lainnya. Jika kamu menolak, mereka akan menghancurkan semua hartamu, dan membuatmu tidak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan mereka. Hanya itu, ini jauh lebih membosankan daripada yang kubayangkan. Yuan tersenyum. Mei Feng sedikit bingung melihat betapa tenangnya Yuan bersikap. Tuan muda, jangan khawatir, Nona Mei Feng. Saya akan dengan senang hati kembali ke keluarga Yu nanti. Hari ini ulang tahun Yu Rou,
jadi saya akan menghabiskan waktu bersamanya. Sampaikan ini kepada keluarga Yu. Apakah kau benar-benar akan kembali ke keluarga Yu? Setelah semua yang mereka lakukan padamu. Mei Feng kembali bingung. Saya yakin mereka akan lega mendengar kata-kata itu. Jadi ya, silakan sampaikan kepada mereka bahwa saya akan kembali ke keluarga Yu untuk bekerja lagi untuk mereka. Ngomong-ngomong, saya akan berbicara dengan Anda lagi ketika saya kembali, Nona Feng. Yuan menutup telepon setelah kalimat itu. Kau akan kembali ke keluarga Yu. Yu Rou menatapnya dengan mata terbelalak. Tentu saja tidak. Namun, jika aku tidak memberi tahu mereka hal itu, mereka akan mencoba mengacaukan kita. Aku hanya mengulur waktu. Yuan tersenyum. Apakah kau butuh bantuan untuk menghadapi keluarga Yu? Keluarga baikku dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Yu untukmu. Teratai putih tiba-tiba bertanya kepadanya. Terima kasih atas tawarannya, tetapi ini adalah masalah keluarga yang ingin saya selesaikan sendiri. Baiklah, mari kita lupakan keluarga Yu untuk sementara waktu. Saya ingin fokus pada Yu Rou hari ini. Meskipun kau mengatakan itu, aku tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Aku sudah puas hanya dengan menghabiskan waktu bersama kalian semua. Yu Rou menghela napas. Yuan berpikir sejenak sebelum berbicara. Yu Rou, ayo kita berpetualang sebentar. Kita mau pergi kemana? Itu tidak penting. Yuan menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata kepada Mei Xiu dan yang lainnya, kita akan terbang berkeliling sebentar. Tentu, mereka mengangguk. Hah, terbang. Yu Rou dan Xia Jingyi mengangkat alis mereka. Yuan tiba-tiba mengangkat Yu Rou dan menggendongnya seperti seorang putri. Kakak, apa yang kau lakukan? Serunya keras karena terkejut. Kita akan melakukan petualangan kecil keliling kota. Tanpa menjelaskan lebih lanjut, Yuan terbang ke langit. Yang lain bisa mendengar Yu Rou berteriak minta tolong sesaat kemudian. Dia terbang. Xia Jingyi menyaksikan sosok mereka menghilang ke dalam awan dengan mulut ternganga. Ini bukan kali pertama kamu terbang, jadi kenapa kamu begitu takut? Yuan tertawa terbahak-bahak. Itu ada di Cultivation Online. Bagaimana kau melakukan ini? Aku adalah seorang Grandmaster Roh. Mustahil. Baiklah, mari kita saling bertukar kabar. Aku sadar aku telah mengabaikanmu selama beberapa waktu, dan aku minta maaf untuk itu. Yu Rou menghela napas, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku juga sibuk dengan latihanku sendiri, belum lagi perbedaan zona waktu kita. Keduanya kemudian saling menceritakan pengalaman mereka selama beberapa bulan terakhir. 1 jam kemudian, Yuan dan Yu Rou kembali ke hotel, di mana mereka melanjutkan obrolan sambil menikmati makanan dan teh. Sementara itu, Mei Feng memberitahukan keputusan Yuan kepada keluarga Yu. Dia setuju untuk kembali bekerja untuk kita. Itu lebih mudah dari yang kukira. Yu Yong tercengang setelah mendengar berita itu. Ini terlalu mudah. Kurasa dia mungkin sedang merencanakan sesuatu. Tapi tetaplah bersiap-siap untuk berjaga-jaga, kata Tang Li. Tentu saja, tapi apa yang bisa dilakukan anak seperti dia kepada kita? Dia baru berusia 18 tahun, dan dia telah menjalani lebih dari separuh hidupnya sebagai orang cacat. Aku yakin dia setuju untuk kembali karena dia nyaris tidak selamat dalam beberapa bulan terakhir. Dia tidak akan pernah menang melawan kita. Yu Yong tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia sudah bisa bergerak lagi. Dia punya banyak pekerjaan yang harus dikejar, pekerjaan selama 1 dekade. Kata Tang Li. Keluarga Yu kembali aktif sepenuhnya sebagai persiapan untuk keuntungan mereka di masa depan. Malam itu, Yuan dan yang lainnya makan malam bersama. Yu Rou dan Xia Jingyi, kalian berdua bisa menginap di sini malam ini. Kita semua akan kembali ke faksi besok. Namun, jika kalian mau, kalian bisa tinggal di sini bersama saudara kalian beberapa hari lagi, kata White Lotus kepada mereka. Hah? Kakak akan kembali ke faksi bersama kita. Kukira laki-laki tidak diperbolehkan masuk, kata Yu Rou. Ini adalah kesempatan istimewa. White Lotus tersenyum.
Karena kakak akan ikut bersama kita, tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Dan dengan keributan yang terjadi baru-baru ini, aku juga akan merasa lebih aman di markas faksi, kata Yurou. Baiklah, kalau begitu, kita akan kembali ke faksi besok. White Lotus mengangguk. Setelah makan malam, Yurou tiba-tiba mendekati Yuan dan berkata, "Kakak, aku ingin tidur bersamamu malam ini." Tentu, Yuan setuju tanpa ragu-ragu. Setelah semua lampu di ruangan dimatikan, Yuan dan Yurou masuk ke tempat tidur bersama-sama. Sudah berapa lama kita tidak tidur bersama? Baru beberapa bulan sejak kau meninggalkan keluarga Yu. Tapi rasanya sudah jauh lebih lama berlalu, kata Yurou tiba-tiba. Yuan menoleh ke samping untuk melihat wajahnya yang lembut dan tersenyum. Kamu sudah jauh lebih dewasa sejak terakhir kali aku melihatmu. Aku harus cepat dewasa sekarang karena aku hidup sendiri. Hidup sendiri itu tidak mudah. Kupikir aku sudah siap karena aku sudah bisa merawatmu selama bertahun-tahun tanpa banyak kesulitan, tapi aku meremehkannya. Sebenarnya jauh lebih sulit merawat diri sendiri daripada merawat orang lain. Untungnya, Jingyi ada di sisiku, jadi aku tidak benar-benar sendirian. Dan saudaraku, aku juga bisa mengatakan hal yang sama padamu. Kau telah banyak berubah. Yah, sama sepertimu, aku juga harus cepat dewasa. Aku tahu, tapi kau juga tampak seperti orang yang berbeda, kata Yurou. Dalam artian yang buruk, Yuan mengangkat alisnya. Tidak, bukan dalam arti buruk. Sebelumnya, meskipun kamu lebih tua dariku, rasanya seperti akulah yang lebih tua. Namun, setelah menghabiskan 1 hari bersamamu, aku akhirnya bisa merasakan kembali menjadi adik perempuan. Apakah kamu lebih menyukai diriku yang sekarang, atau kamu lebih menyukai diriku yang dulu dan naif? Yurou berpikir sejenak sebelum berbicara, jujur, aku menyukai kedua versi dirimu. Namun, jika aku harus memilih, aku pasti akan memilih dirimu yang sekarang. Bolehkah saya bertanya mengapa? Namun, Yurou hanya menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Itu rahasia, gumamnya dengan suara malu-malu. Karena ruangan itu gelap, wajah Yurou yang memerah tetap tersembunyi. Kurasa setiap orang punya rahasia masing-masing. Yuan tersenyum, tak mempermasalahkannya. Setelah hening sejenak, Yurou menoleh dan menatap wajah Yuan dengan ekspresi serius. Saudaraku, aku sudah lama ingin menanyakan ini padamu, tapi aku tidak pernah mendapat kesempatan. Meixiu, bagaimana hubunganmu dengan Meixiu saat ini? Yuan terkejut dengan pertanyaan mendadak ini. Maksudku, kalian berdua sudah tinggal bersama cukup lama, dan bahkan sempat menghabiskan beberapa bulan tinggal bersama di dalam apartemen kecil. Sebagai 2 orang dewasa muda, kalian pasti sudah membuat kemajuan dalam hubungan kalian, kan? Aku tidak mengerti apa yang ingin kau tanyakan, Yuan berpura-pura tidak mengerti. Namun, Yurou tidak terima begitu saja dan melanjutkan, jangan berbohong padaku, saudaraku. Meixiu adalah wanita yang sangat menarik dan cantik. Dan dia telah merawatmu sejak kau meninggalkan keluarga Yu. Kalian berdua bahkan seumuran. Tidak mungkin kau tidak memiliki perasaan padanya. Sebenarnya tidak ada apa-apa di antara kita, Yurou. Yuan menunjukkan senyum getir padanya. Saudaraku, aku mungkin akan mempercayaimu jika kau masih naif seperti dulu, tapi kau sudah berbeda sekarang. Aku juga berbeda. Aku telah dewasa sebagai adikmu dan sebagai seorang wanita. Aku bisa merasakan ada sesuatu di antara kalian berdua. Melihat ekspresi wajah Yurou saat ini, Yuan menghela napas pelan. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Memang benar, Meixiu adalah wanita yang menarik. Lagi pula, dia berhasil memikatku. Aku sudah tahu, seru Yurou. Seberapa jauh hubunganmu dengannya? Apakah kamu sudah menyatakan perasaanmu? Yuan menjawab dengan senyum kaku di wajahnya. Sebenarnya, kita sudah jauh melewati titik itu. Hah, mata Yurou membelalak. Jadi kalian sudah jadi pasangan. Seperti pacar. Ya, Yuan mengangguk. Aku mengerti.
Aku harus mengakui, aku benar-benar tidak menyangka ini, gumamnya dengan suara linglung. Setelah hening sejenak, dia bertanya kepadanya, Bak, bagaimana dengan Lulu? Dia juga menyukaimu, kan? Apa yang akan kau lakukan tentang dia? Soal itu, dia juga pasangan saya. Apa? Yurou melompat dari tempat tidur setelah mendengar informasi mengejutkan ini. Bagaimana mungkin Lulu menjadi pasanganmu? Padahal kau sudah punya Meixiu sebagai pasanganmu. Yang jangan bilang, kau berselingkuh dengan mereka. Apa? Tidak, aku tidak berselingkuh, kata Yuan cepat. Karena tidak ingin kesalahpahaman semakin memburuk, dia menjelaskan seluruh situasi kepada Yurou. Meixiu dan Lulu adalah pasanganku, dan mereka berdua menyadarinya. Aku tidak bisa hanya menerima salah satu dari mereka dan meninggalkan yang lain. Jadi aku memutuskan untuk menerima keduanya. Dan mereka juga menyetujui hal ini. Rahang Yurou ternganga setelah mengetahui kebenarannya. Saudaraku punya harem. Yurou jatuh berlutut di tanah. Yurou, kamu baik-baik saja. Kupikir aku sudah cukup dewasa untuk menghadapi kebenaran. Tapi sayangnya, aku telah terlalu percaya diri lagi, kata Yurou pada dirinya sendiri dengan suara lesu. Setelah itu, ruangan menjadi benar-benar sunyi. Beberapa saat kemudian, Yurou berdiri dan berkata kepada Yuan, Kakak, aku akan segera kembali. Jangan berani-beraninya kau meninggalkan ruangan ini sampai aku kembali. Tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut, Yurou meninggalkan ruangan. Yuan sudah tahu kemana Yurou pergi, jadi dia tidak repot-repot mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Yurou mengetuk pintu kamar Meixiu. Yurou, ada apa? Kukira kau akan tidur dengan Yuan, tanya Meixiu padanya. Kita perlu bicara, kata Yurou sambil memasuki ruangan. Meixiu bingung dengan situasi tersebut, tetapi dia bisa merasakan bahwa Yurou tampak frustrasi karena sesuatu. Setelah menutup pintu, Meixiu mendekati Yurou dan bertanya, ada apa? Yurou tidak langsung menjawab dan hanya menatap wajah Meixiu yang bingung dalam diam. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berbicara. Meixiu, aku tahu semuanya. Kakakku mengatakan yang sebenarnya tentang hubunganmu dengannya, dan Lulu. Mata Meixiu membelalak. Jangan khawatir, aku tidak marah, kata Yurou setelah melihat ekspresi khawatir Meixiu. Kalian ingin merahasiakannya dariku karena kalian tidak tahu bagaimana reaksinya, kan? Terima kasih atas perhatian kalian, tapi aku bisa mengurus diriku sendiri. Namun, saya akan berbohong jika saya mengatakan bahwa saya tidak terkejut dengan hasilnya. Lagi pula, aku datang ke sini karena aku punya beberapa pertanyaan yang hanya bisa kutanyakan padamu karena akan terlalu memalukan jika bertanya pada saudaraku. Pertama-tama, sudah berapa lama ini terjadi? Meixiu berpikir sejenak sebelum berbicara. Beberapa waktu setelah kami pindah dari apartemen Xia Jingyi. Lalu pertanyaan keduaku, sejauh mana kalian sudah melangkah? Sudah berciuman? Tanya Yurou dengan cemas. Meixiu menelan ludah dengan gugup. Dia tidak berani menjawab tanpa berpikir terlebih dahulu. Karena hal itu bisa mematahkan semangat Yurou. Haruskah aku berbohong padanya dan mengatakan bahwa kita hanya berciuman? Atau haruskah aku mengatakan yang sebenarnya, bahwa kita sudah berhubungan intim? Kau tidak akan berbohong padaku lagi, kan? Yurou tiba-tiba berkata dengan mata menyipit. Aku sudah memaafkanmu karena berbohong tentang saudaraku yang dirawat di rumah sakit. Tetapi aku tidak akan memaafkanmu jika kau berbohong padaku kali ini. Melihat wajah Yurou yang tegas, Meixiu menghela napas, kita sudah berciuman. Bahkan, kita sudah melakukan semuanya. Apa-apa? Yurou terkejut mendengar kata-kata Meixiu. Butuh beberapa saat baginya untuk memahami arti di balik kata-kata Meixiu. Tetapi ketika akhirnya dia mengerti makna sebenarnya, wajah Yurou memerah. Kau sudah sampai sejauh itu. Sampai sejauh itu. Yurou ingin kepastian, karena dia berharap itu hanya kesalahpahaman lain. Namun, Meixiu berkata, ya, kami sudah melakukannya,
kami sudah berhubungan seks. Yurou mulai terhuyung mundur hingga jatuh di tempat tidur, di mana dia kemudian berbaring dengan tenang dan menatap langit-langit dengan tatapan kosong di wajahnya. Setelah 1 menit penuh hening yang canggung, Yurou berkata, "Lulu, apakah dia juga melakukannya dengannya?" "Ya," jawab Meixiu tanpa ragu. "Begitu ya, jadi kalian akhirnya berhasil. Bagus sekali, Meixiu." "Hah?" Meixiu mengangkat alisnya. Yurou duduk di tempat tidur dan berkata, "Kau selalu menyukainya, kan? Satu-satunya alasan kau mulai bekerja untuk keluarga Yu adalah agar kau bisa bersama saudaraku. Sekarang setelah mimpimu menjadi kenyataan, apa yang akan kau lakukan selanjutnya?" "Kami belum merencanakan sejauh itu." Meixiu menggelengkan kepalanya. Yurou kembali terdiam. "Apakah kamu baik-baik saja, Yurou?" Meixiu tiba-tiba bertanya padanya. "Apa yang membuatmu berpikir bahwa aku tidak baik-baik saja?" Yurou menatapnya. "Maksudku, kamu juga menyukainya, kan?" "Tentu saja, dia adalah saudaraku yang berharga." "Kau tahu bukan itu maksudku," kata Meixiu. Senyum getir muncul di wajah Yurou saat dia berkata, "Mengapa kau menanyakan itu padaku? Apakah kamu tidak ingin bersama Yuan? Jika itu kamu, aku tidak keberatan jika kamu menjadi bagian dari keluarga kami." "Kurasa Lulu juga akan mengatakan hal yang sama," kata Meixiu. "Apa? Kau gila? Tidak mungkin kita bisa menjadi istrinya. Dia saudaraku," seru Yurou. "Ya, tapi itu hanya sebatas nama. Kalian sebenarnya tidak memiliki hubungan darah, jadi tidak ada masalah." "Ada banyak masalah. Meskipun kita mungkin tidak memiliki hubungan darah, kita telah menjalani sebagian besar hidup kita sebagai saudara. Dia pasti akan menolak ide seperti itu. Dan itu akan menghancurkan hubungan kita saat ini. Aku tidak ingin itu terjadi." "Yurou, terima kasih, Meixiu. Aku mengerti perasaanmu, tapi kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Sama seperti kalian yang menyelesaikan masalah dengannya sendiri, aku juga akan melakukan hal yang sama. Lagi pula, sudah larut malam. Aku mau tidur." Yurou meninggalkan kamar Meixiu dan kembali ke Yuan tak lama kemudian. "Aku tidak menyangka kau akan kembali," kata Yuan padanya. "Kenapa kau berpikir begitu?" kata Yurou sambil memasuki tempat tidur. "Kamu tidak marah? Apa yang perlu membuatku marah? Aku hanya sedikit frustrasi karena kau mencoba menyembunyikan kebenaran dariku, itu saja." "Maaf, kakak, bolehkah aku memelukmu?" tanyanya tiba-tiba. "Tentu saja." Yurou mendekat padanya dan memperlakukan tubuhnya seperti bantal peluk. "Aku akan tidur seperti ini. Selamat malam." "Selamat malam." Beberapa menit kemudian, Yuan bisa mendengar Yurou terisak-isak. Namun, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun dan berpura-pura tidur. Yurou juga tidak mengatakan apa-apa dan terus menangis sampai dia tertidur. Keesokan paginya, mereka berdua bersikap seolah-olah kejadian semalam tidak pernah terjadi. "Selamat pagi," kata Yurou kepadanya. "Pagi." Setelah melakukan rutinitas pagi mereka, Yuan dan Yurou pergi sarapan bersama yang lain. Meskipun tak seorang pun dari mereka mengatakan apapun tentang tadi malam, Chu Liuxiang, Xia Jingyi, dan White Lotus dapat merasakan ada sesuatu yang aneh tentang suasana saat itu. Pada akhirnya, sarapan terasa agak canggung, terutama karena suasananya terlalu sepi. "Apakah kalian sudah siap berangkat? Perjalanan ke faksi akan memakan waktu 2 jam, tanya White Lotus kepada mereka. "Ya, kami siap." Setelah semua orang berada di dalam mobil, mereka mulai berkendara menuju markas Eternal Lotuses. Perjalanan mereka ke markas besar berlangsung setenang saat sarapan, tetapi memakan waktu 2 kali lebih lama. Bagi Chu Liuxiang dan yang lainnya, jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada kakak beradik itu tadi malam. Tetapi tidak seorang pun di sana berani bertanya. Sesampainya di markas teratai abadi, teratai putih berkata, "Seharusnya aku menyebutkan ini sebelum kita datang ke sini, tapi aku agak lupa tentang mereka."
Sebenarnya ada beberapa tamu yang menginap di sini saat ini, dan mereka semua mencarimu. Yuan mengangkat alisnya. Aku terlalu bersemangat setelah pertemuan kita di Cultivation Online, dan membual tentang hal itu kepada beberapa orang. Aku benar-benar minta maaf, tapi aku tidak memberi tahu mereka apapun tentang percakapan kita. Aku bersumpah. White Lotus menundukkan kepala dan meminta maaf. Yuan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Aku akan menghibur mereka sebentar jika mereka mendekatiku." Terima kasih. Mereka semua memasuki markas besar teratai abadi tak lama kemudian. Sebelum memasuki markas besar teratai abadi, Yuan mengenakan topeng di wajahnya. "Kenapa sekarang kau memakai topeng?" Yu Rou tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya. "Aku tidak ingin menghancurkan hidupmu di tempat ini. Mulai sekarang, aku akan menjadi Yuan, bukan Yu Tian," katanya. "Aku tidak peduli jika orang-orang tahu bahwa kau adalah saudaraku. Malah, itu sesuatu yang bisa kubanggakan. Aku melakukan ini hanya karena keluarga warisan. Mereka adalah sekelompok orang menyebalkan yang tidak ingin kau hadapi. Dan aku mencoba menyelamatkanmu dari mereka. Sekumpulan orang yang menyebalkan." White Lotus menghela napas dalam hati setelah mendengar kata-katanya. Karena ia berasal dari keluarga warisan, ia merasa menjadi bagian dari orang-orang yang menyebalkan ini. Namun, ia juga tidak bisa membantah tuduhan tersebut. Karena ia menganggap keluarga warisan lainnya juga cukup menyebalkan. "Selamat datang kembali, pemimpin Bai, Tetua Yin. Selamat datang di teratai abadi, tamu." Para murid di gerbang depan menyambut mereka. Mereka tidak langsung menyadari bahwa ada seorang pria di antara kelompok mereka. Karena Yuan mengenakan topeng, dan dia memiliki rambut panjang yang diikat menjadi ekor kuda. Meskipun postur tubuhnya lebih besar daripada para wanita di sana, itu tidak cukup untuk menimbulkan kecurigaan. "Apakah ada sesuatu yang ingin kau lihat terlebih dahulu? Atau sebaiknya aku ajak kau berkeliling faksi kami?" tanya White Lotus kepada Yuan setelah mereka memasuki faksi tersebut. "Aku serahkan padamu untuk memutuskan kemana kita akan pergi. Aku hanya ingin melihat bagaimana kehidupan Yu Rou selama beberapa bulan terakhir." "Saya mengerti. Kalau begitu, mari kita tinjau rutinitas harian para murid kita. Seharusnya masih ada beberapa murid yang sedang mengikuti pelatihan pagi saat ini." Yuan mengangguk, dan mereka pun mengikuti White Lotus berkeliling faksi tersebut. Dimulai dari area tempat sebagian besar murid berlatih. White Lotus akan memberi mereka penjelasan singkat tentang tempat itu. Sementara Yu Rou akan menceritakan pengalamannya di sana. Para murid di sana akhirnya menyadari bahwa ada seorang pria di antara mereka. Dan desas-desus dengan cepat menyebar seperti api. "Kau dengar, Senior Bai membawa seorang pria masuk ke dalam faksi. Apa? Ini adalah pertama kalinya seorang pria menginjakkan kaki di tempat ini sejak didirikan. Aku dengar bahkan ayah pemimpin Bai pun tidak bisa masuk ke tempat ini. Siapakah pria ini yang dianggapnya lebih penting daripada ayahnya sendiri? Aku tidak bisa melihat wajahnya karena dia memakai topeng. Tapi aku bersumpah aku mendengar pemimpin Bai memanggilnya Yuan." "Apa? Pasti pemain Yuan. Kudengar dia pernah bertemu dengannya di Cultivation Online. Mereka mungkin setuju untuk bertemu di dunia nyata. Ya ampun, ini sangat menyenangkan." Sementara itu, di salah satu kamar tamu, Ratu Api mendengar beberapa murid di lorong membicarakan Yuan. "Apa? Pemain Yuan ada di sini? Dasar perempuan licik. Pantas saja dia menghilang beberapa hari terakhir. Dia benar-benar menyelinap keluar untuk menemuinya. Dan dia bahkan berbohong padaku tentang itu. Dia meninggalkan kamarnya tak lama kemudian untuk mencari White Lotus dan Yuan." Beberapa waktu kemudian, Ratu Api menemukan mereka sedang beristirahat di bawah sebuah paviliun. "Apa pendapatmu tentang faksiku?" tanya White Lotus kepadanya sambil mereka menyesap teh panas. Suasananya sangat damai di sini, dan para murid penuh antusiasme. "Jujur saja, saya merasa sedikit malu menyebut tempat saya sebagai faksi.
Setelah melihat betapa terorganisirnya tempat ini lebih seperti rumah daripada markas besar. Kurasa sebagian besar faksi memang seperti itu. Hanya mereka yang memiliki cukup dana dan reputasi yang berani membangun markas besar sebesar itu, kata White Lotus. Tiba-tiba, maaf, Anda tidak bisa masuk ke sana, kata seseorang di sana dengan suara gugup. White Lotus menoleh dan melihat Ratu Api mendekati mereka dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Yuan, itu Sasha Walkers, juga dikenal sebagai Ratu Api. Dia adalah pemain peringkat 10 besar di Cultivation Online. Dan dia berasal dari keluarga Walkers yang berada di peringkat ke-10 dalam peringkat warisan. White Lotus dengan cepat memperkenalkannya kepada Yuan. Begitu tiba di depan meja mereka, Ratu Api menyisir rambut pendeknya yang berwarna oranye dengan jari-jarinya dan berkata, "Apakah Anda benar-benar pemain Yuan?" Merasakan tatapan tajamnya, Yuan tersenyum dan mengangguk. "Ada yang bisa saya bantu, Nona Walkers?" "Oh, kau tahu tentangku. Aku hanya tahu namamu." "Begitu ya, baiklah, aku tidak suka bertele-tele, jadi aku akan bertanya langsung padamu. Bergabunglah dengan keluarga Walkersku, pemain Yuan. Apa yang bisa kau tawarkan padaku?" Yuan tidak langsung menolak tawarannya. Apakah ini yang dia maksud dengan menghibur mereka? White Lotus bertanya-tanya dalam hati. "Aku akan menggandakan, tidak, melipat gandakan 3 kali lipat dari yang ditawarkan keluarga baik kepadamu. Kau yakin mampu membelinya?" White Lotus tak bisa lagi diam setelah Ratu Api melibatkan keluarganya dalam pembicaraan ini. Keluarga bayi Anda mungkin berada di peringkat yang lebih tinggi dalam peringkat warisan. Tetapi keluarga Walker saya berada di peringkat kedua dalam hal kekayaan. Katakan padaku, apa yang ditawarkan keluarga bayimu kepadanya agar bergabung dengan keluargamu? Tanya Ratu Api. White Lotus tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kami tidak menawarkan apapun kepadanya." "Apa?" Mata Ratu Api melebar karena tak percaya. Kau pikir aku akan tertipu oleh trik murahan seperti itu? Mengapa dia datang ke sini jika kau tidak membayarnya?" "Memang benar," kata Yuan. Lalu dia melanjutkan, "Baik keluarga bayi maupun teratai putih tidak meminta saya untuk bergabung dengan keluarga mereka. Saya di sini atas kemauan saya sendiri. Bahkan, sayalah yang meminta untuk berada di sini." Tidak mungkin. Mengapa kau melakukan hal seperti itu? Tidakkah kau sadar bahwa setiap keluarga warisan berusaha untuk mendapatkanmu? Jika kau melakukan hal seperti ini, wajar jika orang-orang berpikir bahwa keluarga bayi telah membelimu. "Aku punya alasan sendiri untuk berada di sini," kata Yuan dengan tenang. Ratu Api menggertakkan giginya karena frustrasi. Apakah dia di sini karena teratai putih? Apakah dia terpesona olehnya? Ini buruk. Jika terus begini, keluarga bayi akan mendapatkannya. Apa yang bisa kulakukan dalam situasi ini? Karena keluarga bayi belum menawarkan apapun kepadamu. Izinkan aku menawarkanmu untuk bergabung dengan keluarga Walker. Apa yang kau inginkan? Asalkan itu sesuatu yang bisa dibeli dengan uang, kami akan memberikannya kepadamu. Kata Ratu Api kepadanya setelah berpikir sejenak. "Maaf, tapi tidak ada yang saya inginkan," jawab Yuan dengan tenang. "Apa? Itu tidak mungkin. Setiap orang memiliki sesuatu yang mereka inginkan." "Memang benar, namun, apa yang saya inginkan tidak dapat dibeli dengan uang. Kau tak akan tahu sampai kau mencobanya. Cinta, kebahagiaan, ketenaran, apapun bisa dibeli. Katakan padaku apa yang kau inginkan. Dan keluarga Walkers akan melakukan segala daya upaya untuk mendapatkannya." Setelah hening sejenak, Yuan berbicara dengan suara tenang. "Jika saya mengatakan bahwa saya menginginkan keluarga Walker, apakah Anda mampu menyerahkannya kepada saya?" "Itu." Ratu Api tercengang oleh pertanyaan Yuan. "Ada apa? Mengapa kau ragu-ragu? Bukankah kau bilang akan memberiku apa saja? Atau kau akan memintaku untuk tidak terlalu serakah?" "Maaf, tapi saya rasa kami tidak bisa memenuhi syarat yang tidak masuk akal seperti itu." "Mohon jangan yang seperti itu." Yuan menggelengkan kepalanya,
Maaf, tapi aku hanya bercanda. Aku tidak berencana bergabung dengan keluarga warisan manapun, jadi kau bisa berhenti bertanya. Bolehkah aku bertanya mengapa? Kau akan mendapatkan banyak keuntungan jika bergabung dengan kami. Atau apakah kau berencana untuk membentuk keluargamu sendiri? Ratu Api menyipitkan matanya ke arah Yuan. Saya tidak tertarik dengan peringkat warisan. Adapun alasan mengapa saya tidak ingin bergabung dengan keluarga warisan manapun. Saya tidak ingin merusak keseimbangan yang ada saat ini, katanya. Saya tidak ingin terdengar sombong, tetapi jika saya bergabung dengan keluarga manapun, bahkan keluarga dengan peringkat terendah sekalipun, itu akan langsung merusak keseimbangan. Dan saya yakin tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi. Merusak keseimbangan. Baik Ratu Api maupun White Lotus mengerutkan kening mendengar hal ini. Karena tak satu pun dari mereka memikirkannya seperti itu sampai dia menyebutkannya. Dia benar, jika seseorang seperti dia bergabung dengan peringkat warisan, keluarga yang dia pilih akan langsung menjadi keluarga paling kuat, dan berpengaruh di peringkat warisan terlepas dari peringkat mereka sebelumnya. White Lotus berpikir dalam hati, keluarga warisan lainnya mungkin akan bekerja sama untuk menghancurkan keluarga yang tidak seimbang seperti itu. Dengan kata lain, begitu dia bergabung dengan keluarga warisan, akan terjadi perang. Ratu Api menghela napas. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan Yuan untuk keluarganya, dia tidak ingin bertarung dengan keluarga warisan lainnya hanya karena mereka memilikinya. Setelah berpikir sejenak, Ratu Api tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan menyerah untuk mencoba merekrutmu. Namun, aku punya usulan lain. Memang benar bahwa keluarga warisan lainnya tidak akan senang jika kita membayar untuk mendapatkanmu. Tetapi mereka tidak akan bisa berkata apa-apa jika kamu menikah dengan keluarga kami." Dia menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Jika kau menikah denganku, itu akan menyelesaikan semuanya." "Omong kosong apa yang kau katakan?" White Lotus membanting meja, mengejutkan semua orang di sana. "Omong kosong. Kurasa ini cukup jenius," kata Ratu Api dengan nada sombong. "Yuan, lupakan saja dia. Dia sudah tidak bisa diselamatkan." Tunggu, aku hanya bercanda," seru Ratu Api tiba-tiba. Lalu dia melanjutkan, "Inilah usulan saya yang sebenarnya. Alih-alih meminta Anda bergabung dengan keluarga kami, saya akan membayar untuk bantuan Anda. Bisakah Anda menjelaskan lebih detail?" tanya Yuan. "Pada dasarnya, saya ingin mempekerjakan Anda. Lalu pekerjaan seperti apa yang Anda ingin saya lakukan? Aku belum yakin, tapi mungkin kami akan memintamu melakukan sesuatu untuk kami di Cultivation Online. Mungkin bahkan melatih beberapa pemain kami. Jika itu terlalu merepotkan, maka saya akan membeli informasi dari Anda sebagai gantinya." Informasi tentang Cultivation Online. Yuan merenungkan tawaran Ratu Api. "Meskipun aku bisa mendapatkan uang dengan menjual harta karun Cultivation Online seperti sebelumnya, aku akan segera pergi ke surga ketiga. Dan itu akan menyulitkanku untuk menggunakan rumah lelang mereka. Terutama karena aku akan sibuk berkeliling dunia. Namun, jika saya bisa menjual informasi tentang Cultivation Online, saya bisa menghasilkan uang hanya dengan menceritakan pengalaman saya di Cultivation Online. Yang pada dasarnya adalah uang gratis. Berapa banyak yang kita bicarakan?" tanya Yuan kemudian. "Itu akan bergantung pada informasi yang Anda berikan kepada kami. Kami akan memberikan harga tetap untuk setiap informasi yang Anda berikan kepada kami. Dan kemudian kami akan membayar Anda bonus tergantung pada kegunaannya. Bagaimana menurut Anda?" Dengan kata lain, jika informasi saya membantu Anda memperoleh harta karun atau barang berharga lainnya, Anda akan membayar saya lebih. Tepat sekali. Ratu Api mengangguk. "Tentu, saya tidak keberatan jika itu hanya menjual informasi." Yuan setuju. "Ya," Ratu yang berapi-api bersorak dalam hati. "Tinggalkan informasi kontak Anda kepada saya dan saya akan menghubungi Anda nanti," kata Yuan. Tentu saja, Ratu Api itu segera memberikan kartu namanya kepada Yuan.
Kalau begitu, aku menunggu teleponmu. Terima kasih. Ratu Api meninggalkan tempat itu tak lama kemudian. Meskipun dia sangat ingin berlama-lama dan berbicara lebih banyak dengan Yuan, dia tidak ingin mengambil risiko. Kalau kau tidak keberatan, mengapa kau setuju bekerja sama dengannya? Tanya White Lotus kepadanya setelah itu. Sepertinya ini cara mudah untuk mendapatkan uang, jadi kenapa tidak? Jika tidak berhasil, aku bisa berhenti bekerja dengannya kapanpun aku mau, kata Yuan. Apakah Anda, kebetulan, sedang mengalami masalah keuangan? Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepadanya. Yuan terkekeh, memalukan untuk mengakuinya. Tapi ya, aku memang sedang kekurangan uang saat ini. Tapi aku berencana menjual beberapa harta karun yang kutemukan di Cultivation Online di masa mendatang. Kilatan muncul di mata White Lotus setelah mendengar kata-katanya. Dan dia dengan cepat berkata, jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda menjual harta karun ini kepada keluarga bayi saya? Kau yakin? Kau bahkan tidak tahu harta karun macam apa itu. Kita bisa memikirkan hal-hal ini nanti. Tentu, setelah aku pulang, kita bisa bertemu di Cultivation Online. Aku akan menunjukkan harta karun itu padamu nanti. Yuan mengangguk. Terima kasih, kata White Lotus dengan gembira.